Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Saya cek dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini sudah rapi semua ya? Ya, tidak ada laporan coba dicek seragamnya masing-masing. Ada yang kekurangan atribut, kaos kaki, sepatu, dan kalau ada sampah yang di bawahnya bisa diambil dan dibuang tempat sampah. Oke, hari ini sudah bersih semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Nihil ya? Alhamdulillah nihil. Hari ini sehat semua, nggih? Ya. Hari ini pelajaran kita adalah akidah akhlak. Sudah disiapkan semua, nggih? Buku akidah akhlaknya bisa disiapkan di meja. Ya. Sekarang perhatikan Bu Guru. Bukunya sudah siap di meja, perhatikan Bu Guru. Ditutup dulu bukunya, nggak usah dibuka, tutup dulu. Perhatikan Bu Guru. Seminggu yang lalu kita belajar tentang adab kepada kedua orang tua. Belajar tentang adab kepada kedua orang tua. Nah, adakah di antara kalian yang masih ingat materi kemarin? Bagaimana sih adab kita kepada kedua orang tua? Di antaranya apa saja ya? Yang masih ingat? Coba diajukan tangannya. Oke, Cynthia, yang pertama apa? Bagaimana adab kita kepada kedua orang tua? Patuh dan taat kepada kedua orang tua. Bagus, betul. Yang kedua, siapa yang bisa? Yang kedua, Dewi, Mbak Dewi. Menghormati kedua orang tua. Bagus. Yang ketiga, Amin dia mendoakan kedua orang tua. Dan sekarang saat ini kita akan belajar tentang kisah cerita Nabi Yunus. Sudahkah pernah kalian mendengar kisah Nabi Yunus sebelumnya? Sudah. Kapan itu? Waktu SD? Waktu dinia? Ya. Nah sekarang kita pelajari lagi. Tujuan kita mempelajari kisah Nabi Yunus supaya kita bisa mengambil dari nilai moral kisah Nabi Yunus. Nah sekarang sebelum kita mulai pelajaran, bukunya gambar bisa dibagi menjadi 5 kelompok ya. Bisa dibagi menjadi 5 kelompok. Sudah sesuai dengan urutannya ya. Ini kalian beri nama kelompok sendiri ya. Guru tidak bisa kasih nama. Saya bagi gambarnya di sini. Duduknya bisa berhadap-hadapan dengan temannya. Berhadap-hadapan bisa yang depan menghadap ke belakang, bukan
situ adalah gambar apa saja itu? Ada gambar ikan apa itu? Ikan paus. Kemudian ada apa lagi itu? Ada kapal. Ada orang dimakan ikan paus tidak? Ada orang diperut ikan paus tidak? Kalau kalian pernah mendengar kisah Nabi Yunus, tentunya kalian bisa menceritakan gambar tersebut. Nah, tugas kalian ini galilah informasi. Di situ Bu Guru selain memberikan gambar, juga Bu Guru memberikan ada kisah singkatnya, ya kan? Nah, tugas kalian urutkan gambar tersebut berdasarkan cerita yang benar. Harusnya cerita yang pertama, gambar pertama itu yang mana? Ya, gambar yang pertama mana, yang kedua mana, yang ketiga mana? Urutkan. Paham? Setelah kalian urutkan, hasil tugas kalian tempel di tembok lurusnya kelompok masing-masing. Nah, di situ Bu Guru sudah memberikan materinya sedikit ringkasan, itu bisa dibaca, ya, bisa dibaca. Nanti kelompok berdiskusi. Nah, sekarang diskusikan. Sekarang saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya. Waktunya sudah selesai untuk diskusi. Sekarang hasil diskusi
musik kalian ditempelkan di dinding dekat kelompok kalian. Setelah kalian tempel, masing-masing untuk mempresentasikan. Ya, ditempel sekarang. Segera. Ini. Agak tinggi yang mulisi. Sekarang saya sudah bisa mengamati hasil kalian untuk supaya teman-teman kalian tahu hasil kerja kelompok kalian, maka saya minta untuk mempresentasikan dari kelompoknya Mbak Intan. Coba dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompoknya Intan. Saya mau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kisah Nabi Yunus, yaitu kisah yang bermula dari Nabi Yunus yang ingin mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Suatu ketika Nabi Yunus ingin mengajak umatnya supaya meninggalkan daerah Ninawa atau daerah Mosul, dan Nabi Yunus pergi ke laut dan menaiki kapal, tapi tiba-tiba kapalnya itu oleng dan terguncang oleh ombak, dan semua barang-barang yang dibawa oleh kaum dan Nabi Yunus dibuang ke laut. Gambarnya mana Mbak Intan? Dan Nabi Yunus yang naik kapal mana? Gambar yang pertama mana Mbak Intan? Gambar yang pertama itu yang B, kemudian gambar yang kedua C. Nah, itu ceritanya apa itu gambar yang kedua C? Nabi Yunus sedang diamankan. Yunus sedang dilempar ke laut karena berurutan Nabi Yunus yang mendapat dia. Terus gambar berikutnya Yang E. ya. Apa yang itu ceritanya bagaimana? Setelah Nabi Yunus dilempar ke laut dan dikirimkan oleh Allah, yaitu ikan paus, dan memakan Nabi Yunus. Ikan paus memakan Nabi Yunus. Gambarnya di dalam ikan paus itu ya. Ya. Dan gambar selanjutnya yaitu J. Ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, yaitu gambar yang nomor M. Bunyinya doa dari mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus gambar yang terakhir yaitu gambar A. Ketika Nabi Yunus berdoa kepada Allah, kemudian paus itu memuntahkan Nabi Yunus karena sadar perilaku dia itu salah. Demikian presentasi dari kelompok Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah sama dengan hasilnya kelompok Mbak Intan? Sama semua ya? Kalau sama semua berarti jawaban kalian sudah benar. Nah, sekarang saya minta kalian untuk berkeliling. Semuanya berkeliling melihat hasil karya teman kalian. Bisa kalian komentari, tulis apa ini benar, atau kalian komentari bagus atau good. Dari sini kelompok Dewi keliling jalan. Yuk, semua berdiri melihat hasil karya teman kalian. Kalian bisa komentari bagus atau tidak, pakai pena. Ya, ditulis hasilnya. Mungkin yang kurang bagus tulisannya atau apa,
Ayo keliling berjalan, semua jalan. Kelompok satu mengomentari kelompok lain. Segera. Lihat itu, yang komentar yang ditempel di sini. Keliling terus ya berhenti ya. Lihat jalan. Sudah cukup, silakan duduk ke tempat duduk masing-masing dan kursinya bisa diputar kembali menghadap semula. Kursinya diputar kembali seperti semula. Mbak Dewi atau siapa itu sudah dipulur kembali ke tempat Mbak Intan. Setelah kalian mengetahui kisah dari Nabi Yunus, kan? Tentunya kalian bisa mengambil nilai moral dari kisah tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu nilai moral apa yang bisa diambil dari kisah tersebut? Siapa yang bisa? Saya beri waktu berpikir sejenak. Oke, Mbak Dewi apa? Senantiasa selalu sabar. Oh iya, senantiasa sabar kepada Allah. Bagus, betul. Ada yang lain? Mbak. Oke, Mbak Intan. Selalu ikhlas dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Bagus, pintar. Ada satu lagi. Oke, Mbak Trias. Tabah menghadapi cobaan. Jadi kita itu ya, kalau diberi ujian pada Allah itu harus selalu tabah menghadapi cobaan. Jangan mudah menyerah seperti Nabi Yunus ya kan. Baru diuji begitu saja kan Nabi Yunus sudah dipesan sama Allah ya kan. Nabi Yunus berdakwahlah. Ya kan? Saya tunggu sampai 40 hari. Jangan tinggalkan umatmu sebelum 40 hari. Berdakwahlah sana di Ninawa. Mereka semua menyembah berhala. Tolong dakwahlah kepada mereka untuk meninggalkan berhala. Kalau belum 40 hari, jangan tinggalkan mereka. Ya. Tapi ternyata apa? Nabi Yunus tidak sabar. Ya. Tidak sabar menghadapi umatnya yang selalu mengejek, diajak untuk menyembah Allah, tidak mau, dan dia tidak sabar. Kemudian belum waktu 40 hari. Waktu hari ke berapa itu? 37 hari sudah meninggalkan umatnya. Dia pergi berlayar. Ikut segerombolan pergi berlayar. Ternyata setelah pergi berlayar di tengah-tengah lautan, kapalnya bagaimana? Kepenuhan penumpang, dan kapal itu harus dikurangi satu penumpang untuk ditenggelamkan di laut. Tiba undian pertama supaya adil, mereka mengundi. Undian pertama jatuh kepada siapa? Nabi Yunus. Mereka tidak percaya. Ah, maksud sih Nabi Yunus orang soleh
kita cemplungkan, kita apa? Tenggelamkan ke lautan. Mereka merasa sayang, teman-teman, ya kan? Nah, kemudian diundi lagi, undian yang kedua, sampai undian yang ketiga jatuh kepada Nabi Yunus. Akhirnya mereka berpikir, oh ini sudah kehendak Allah, berarti sudah kehendak Allah ini. Nabi Yunus harus ditenggelamkan di laut. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mereka minta maaf. Nabi Yunus, maafkan kami. Kamu harus saya tenggelamkan di lautan. Ketika ditenggelamkan di lautan, Allah mengirim apa? Ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Ditelan. Nah, di dalam ikan paus, di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus apa? Menyesal atau tidak? Menyesali perbuatannya. Beliau menangis terus-menerus sambil berdoa. Doanya bagaimana bunyinya? La ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Bertanyakan anak-anak dari kisah Nabi Yunus. Oke, Mbak Cynthia, ya. Oh, siapakah ayah Nabi Yunus? Ayah Nabi Yunus siapa? Kalian tahu? Nabi Yunus putra Nabi Ibrahim. Putra keturunan Nabi Ibrahim. Nah, sekarang ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Tadi nilai moralnya apa dari pelajaran kisah Nabi Yunus? Yang pertama adalah kita harus selalu bersabar dalam menghadapi cobaan. Yang kedua apa? Ikhlas dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga apa? Tabah dalam menghadapi cobaan, kuat iman. Nah, sekarang materi kita hari ini saya cukupkan, barangkali ada yang ditanyakan kembali. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, ada tugas untuk kalian di halaman di LKS, dibuka halaman berikutnya itu ada latihan soal, bisa kalian kerjakan di rumah sebagai evaluasi. Kalian jawab dengan jujur, itu pertanyaan ya, untuk mengevaluasi diri kalian sendiri. Itu adalah nilai kejujuran kalian. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga kalian semua menjadi anak yang sukses. Kalian bisa ambil kisah ini, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.